Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Almaesa Igo dengan NIM 1110823 mahasiswa S2 TP akan membuat video mengenai integrasi Duolingo dan retrieval practice dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMK dengan model TBLT. Ya, pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa SMK itu sangat penting ya, karena memberikan keunggulan dalam persaingan global, meningkatkan akses terhadap informasi dan sumber belajar internasional, memperluas mobilitas pekerjaan, mengembangkan kemampuan beradaptasi, mendukung pertumbuhan dalam industri kreatif, serta memfasilitasi juga nih komunikasi bisnis global. Dan kemampuan bahasa Inggris nggak hanya diperlukan dalam lingkup pekerjaan, tapi juga membuka peluang untuk pengembangan pribadi dan profesional yang lebih luas. Apalagi SMK itu kan diproyeksikan untuk siap kerja ya setelah lulus. Terus kenapa sih kosakata yang menjadi fokus utama di sini? Kosakata menjadi fokus utama dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa SMK karena keterampilan ini memberikan dasar yang paling vital untuk membuat komunikasi itu menjadi efektif dalam berbicara, menulis, listening, bahkan readingnya. Dengan penguasaan vocabulary ini, siswa tuh dapat lebih percaya diri dan terampil dalam menyampaikan ide, memahami teks, dan berkomunikasi dalam konteks yang profesional gitu. Dan kosakata yang luas juga mendukung pemahaman tenses, struktur kalimat, serta memperkaya kemampuan belajar mandiri siswa. Selain itu, dalam perspektif karir, penguasaan vocabulary yang relevan dengan bidang keahlian mereka itu bisa jadi kunci untuk berkomunikasi secara efektif di lingkungan kerja dan industri terkait. Lalu, eh, model pembelajaran berbasis tugas. Nah ini atau yang biasa disebut dengan TBLT atau Task Based Language Teaching adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang berfokus pada pemberian tugas di dunia nyata kepada siswa dengan metode utama pembelajaran. Pendekatan ini tuh menekankan penggunaan bahasa dalam konteks situasional dan relevan dengan daily life, dengan kehidupan yang sehari-hari. Sehingga ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan skill bahasa mereka melalui tugas-tugas yang mendalam dan bermakna gitu. Lalu eh, bagaimana TBLT mendukung pengembangan kosakata bahasa Inggris? TBLT mendukung pengembangan kosakata dalam bahasa Inggris dengan menyajikan tugas-tugas yang real gitu, yang relevan sama dunia nyata, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa terlibat dalam situasi yang komunikatif yang mirip dengan real life dan memungkinkan mereka untuk mempraktikkan dan memperluas vocabulary mereka secara alami. Dalam menyelesaikan tugas ini, siswa tidak cuma belajar kata-kata baru, tapi juga mengaplikasikan vocabulary yang mereka telah pelajari dalam situasi yang konkret, sehingga memperdalam pemahaman mereka dalam memperkuat penggunaan vocabulary dalam konteks fungsional pendekatan TBLT, memastikan bahwa pengembangan vocabulary ini terjadi secara organik, natural, jadi terintegrasi dalam kemampuan berbahasa yang lebih luas. Lalu eh, integrasi Duolingo dalam pembelajaran TBLT. Duolingo ini merupakan platform pembelajaran bahasa yang paling populer. Aplikasi ini selain tersedia dalam versi web juga tersedia dalam versi mobile, Android dan iOS. Nah, menurut data Business of Apps, aplikasi ini sudah memiliki 56,5 juta pengguna aktif bulanan hingga kuartal ketiga di tahun 2022. Dan dikutip dari detik.com, di Indonesia tuh pengguna Duolingo terbanyak kedua se-Asia Tenggara. Berarti kan ini mengindikasikan bahwa minat dari masyarakat Indonesia tuh sangat tinggi ya terhadap aplikasi Duolingo. Lalu apa sih yang ditawarkan oleh Duolingo sehingga bisa menjadi aplikasi yang efektif gitu dalam mendukung efektivitas TBLT? Yang pertama ada tugas interaktif, tugas yang relevan, tugas yang menyajikan eh, tugas interaktif yang mencerminkan situasi real life yang tadi saya bilang, memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan bahasa yang dipelajari dalam konteks daily gitu sesuai dengan prinsip TBLT. Kemudian konteks beragam sesuai dengan bidang keahlian. Platform ini menyediakan
beragam kursus dan modul yang dapat disesuaikan dengan bidang keahlian di SMK. Jadi disesuaikan sehingga memastikan ketersediaan konten yang relevan dengan real life tasks untuk kebutuhan siswa. Terus yang ketiga ada adaptabilitas. Duolingo ini menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan individu siswa, mendukung pendekatan TBLT yang tingkat kemampuan individual siswa, mendukung pendekatan TBLT yang menekankan kebutuhan siswa untuk menerapkan bahasa dalam situasi yang sesuai dengan tingkat mereka. Terus ada pengulangan kontekstual. Jadi fitur pengulangan atau repetition pada Duolingo memastikan siswa terus berlatih dan mengulang kembali kosakata dalam konteks berbagai tugas sehingga dapat memperkuat pemahaman mereka gitu. Kemudian penggunaan gamifikasi. Nah, fitur elemen permainan dalam Duolingo ini seperti penghargaan, level, itu kan memberikan motivasi ya. XP itu kan memberikan motivasi pada siswa untuk terlibat dalam tugas-tugas interaktif tersebut. Nah, ini kan mendukung partisipasi aktif dalam aktivitas yang mirip dengan konsep TBLT tadi. Lalu ada pilihan latihan yang didisertifikasi. Duolingo ini menyajikan berbagai jenis latihan termasuk mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Jadi semua aspek dalam pembelajaran bahasa Inggris itu bisa Duolingo sajikan gitu. Dan ini sesuai dengan prinsip TBLT yang menekankan penggunaan bahasa dalam konteks yang berbeda. Lalu aksesibilitas dan fleksibilitasnya yang sangat baik karena ketersediaan yang tadi sudah saya bilang di mobile bisa, di web juga bisa, sesuai dengan kebutuhan siswa SMK. Nah, dengan fitur-fitur ini Duolingo dapat diintegrasikan dengan baik dalam pendekatan TBLT sehingga menciptakan lingkungan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa SMK. Nah, kita akan coba buat lihat praktis Duolingonya akan seperti apa. Kita pertama ke duolingo.com, lalu get started, lalu kita bisa kita bisa belajar banyak bahasa di sini. Namun karena di sini konteksnya adalah belajar bahasa Inggris, kita akan coba pilih belajar bahasa Inggris ya. Oh sorry, ini Duolingo Inggris, berarti kita Duolingo Indo Inggris. Nah, kita ketik mulai, pilih bahasa Inggris. Aku ingin belajar bahasa Inggris. Mereka memiliki UI yang sangat interaktif dan menarik sehingga siswa juga tidak bosan ya. Ini bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, dia menyesuaikan dengan kemampuan kita. Let's say kita tahu beberapa kata dan frasa ya. Dia akan memberitahu goals kita ke depannya. Bahkan dia mengingatkan target belajar kita tuh berapa menit per hari. Ini disesuaikan aja dengan kemampuan. Man. Nah, dia akan ya ada audionya juga sehingga Man. kita juga melatih listening dan speaking Man. nanti. Boy. Dan dia tuh apa ya? Boy. Ini adalah contoh untuk mempelajari kosakata dasar ya di awal. Di sini ada hati juga untuk memotivasi kita agar terus benar. Salah. Nah, kalau salah tuh seperti ini ya jawabannya. Jadi itu sedikit praktis atau percobaan kita dalam menggunakan Duolingo. Fitur-fitur ini bisa kita temui di web yang tadi ya, maupun mobile maupun web. Nah, Duolingo ini
Nah, konsep retrieval practice melibatkan pengingatan informasi. Nah, retrieval practice ini merupakan proses yang melibatkan pengingatan informasi dan memori jangka pendek sebagai metode pembelajaran yang efektif. Dalam proses ini, siswa dihadapkan dengan pertanyaan dan tantangan yang memerlukan mereka untuk mengingat kembali informasi yang dipelajari. Jadi siswa itu dipaksa otaknya untuk mengambil kembali pengetahuan yang udah mereka simpan dengan melibatkan siswa secara aktif dan mengakses dan merekam informasi. Retrieval practice ini terbukti meningkatkan retensi dan pemahaman konsep. Lalu bagaimana integrasi Duolingo dan retrieval practice ini? Menggabungkan Duolingo dan retrieval practice memberikan manfaat yang saling melengkapi dalam proses pembelajaran bahasa. Duolingo sebagai platform pembelajaran interaktif memberikan dasar kosakata dan tata bahasa dengan cara yang menyenangkan dan menantang. Di sisi lain, konsep retrieval practice memberikan pendekatan terstruktur untuk meningkatkan retensi melalui pengingatan informasi dan memori jangka pendek. Jadi nah, dengan menggabungkan keduanya, siswa tidak hanya terlibat dalam pembelajaran yang interaktif, tapi juga secara aktif memperkuat koneksi antara informasi baru dan pengetahuan yang sudah ada. Nah, pengulangan ini melalui latihan yang tadi, mengambil informasi dari memori jangka pendek, gak hanya memperdalam pemahaman, tetapi juga membangun fondasi yang kuat dalam bahasa yang mereka pelajari. Sehingga integrasi Duolingo dan Interval Practice menciptakan pendekatan holistik yang mendukung penguatan memori dan pemahaman yang advance atau berkelanjutan. Ini membantu siswa juga untuk meraih kemampuan bahasa yang lebih efektif ya. Terus skenario praktis dalam menggunakan Duolingo dengan latihan retrieval practice seperti apa sih? Pertama kita mulai dengan modul pembelajaran Duolingo. Siswa memulai sesi pembelajaran menggunakan Duolingo yang memperoleh dasar kosakata dan tata bahasa yang dalam bahasa yang dipelajari. Mereka menyelesaikan latihan interaktif, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan tugas yang disajikan oleh platform yang tadi sudah coba kita praktekkan ya. Kemudian yang kedua, catat kata-kata kunci. Jadi setelah menyelesaikan sesi pembelajaran di Duolingo, siswa bisa mencatat nih kata-kata kunci atau konsep yang dianggap sulit atau perlu diperkuat. Sehingga ini dapat meningkatkan kesadaran mereka akan area-area yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Kemudian penerapan retrieval practice. Nah, penerapannya ini bisa siswa menggunakan metode ini untuk mengingat kembali kata-kata dan konsep yang dicatat. Mereka dapat membuat pertanyaan sendiri berdasarkan materi yang telah dipelajari. Lalu sesi latihan pengulangan. Siswa melibatkan diri dalam sesi latihan pengulangan dengan mencoba mengingat kembali informasi dan memori jangka pendek. Nah, ini dapat melalui pengulangan pertanyaan. Karena di Duolingo tuh biasanya pertanyaan juga diulang-ulang. Penggunaan flashcard atau latihan tulis jawaban. Selama proses ini, siswa tuh bisa fokus dalam menguatkan pengingatan vocabulary dan konsep yang tadi mereka sudah catat. Kemudian ada perbandingan hasil dengan Duolingo. Setelah latihan retrieval practice, siswa kembali ke platform Duolingo dan menyelesaikan ulasan atau latihan tambahan yang sesuai dengan area yang tadi mereka telah pahami atau yang masih perlu perbaikan gitu. Nah, ini kan bisa memungkinkan mereka melihat progresnya mereka gitu dan mengidentifikasi titik-titik mana sih untuk pembelajaran berikutnya yang dapat difokuskan gitu. Kemudian cycle pembelajaran berkelanjutan. Skenario ini dapat diulang secara berkala sebagai bagian dari siklus pembelajaran berkelanjutan. Penggunaan Duolingo sebagai dasar dan retrieval practice sebagai metode pengingatan memberikan pendekatan yang holistik dan terstruktur untuk penguatan memori dan pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa. Dan ya, integrasi Duolingo, TBLT, dan retrieval practice. Integrasi Duolingo, TBLT, dan retrieval practice menyoroti perubahan positif dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMK. Dengan fokus pada tugas dunia nyata melalui TBLT, penguatan kosakata dan tata bahasa melalui Duolingo, serta penekanan pada retrieval practice untuk pengingatan berkelanjutan, pembelajaran bahasa Inggris di SMK menjadi lebih struktur, kontekstual, dan mendalam. Relevansi integrasi ini terletak pada persiapan siswa untuk menghadapi tuntutan bahasa di dunia kerja dengan memberikan pengalaman praktis, memperkaya kosakata, dan membangun keterampilan bahasa. Sekian dari saya mengenai integrasi Duolingo, TBLT, dan retrieval practice untuk siswa SMK
Terima kasih, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.